Tarian ini nih menceritakan segerombolan remaja yang sedang memanen dan mengolah padi tersebut menjadi beras. Dan menempinya juga. Kalau untuk tari yang seperti ini, ada beberapa jenis sebenarnya. Yang pertama ada khusus untuk penyambutan tamu. Itu biasanya dibawakan yang untuk penyambutan tamu seperti di pernikahan, seperti ada bupati yang ingin datang. Dan yang kedua adalah kreasi. Kreasi ini biasa kita bawakan untuk lomba-lomba ataupun perform. Kenalin, nama saya Kamal, saya dari SMK Negeri 1 Tenggarong Seberang. Nama saya Vita, saya berasal dari Separe Kampung. Tergabung dalam Sanggar Tari Selendang Bunga Melor. Nama saya Zulkifli. Kebetulan kita dipercaya menjadi Ketua Pokdarwis Desa Separi dan kita juga pengurus dari Sanggar Tari Selendang Bunga Melor. Dinamakan Selendang Bunga Melor karena di situ kami ada 3 warna di dalam lambang kami itu. Pertama, hijau itu melambangkan kemakmuran dan kedamaian. Kedua, kuning itu melambangkan kesakralan, khususnya daerah Kutai. Ketiga, bunga melati itu putih melambangkan kesucian, niat kita untuk membangkitkan adat di tempat kita ini, khususnya seni dan budaya. Ibu saya asli Dayak, jadi beliau adalah salah satu penari juga. Jadi saya terinspirasi dari beliau. Aroma boyok saya yang laki, dia yang hobi Jepang. Jadi saya turunannya. Terus untuk pelatih saya yang pertama itu adalah Nek Tuni. Jadi saya terinspirasi dari dia. Sudah lama saya istilahnya senang dengan budaya Kutai. Kebetulan kita juga asli orang Kutai. Kebetulan saya punya bibi pelatih tari Jepang. Beliau belajar dari nenek kami. Di tempat saya itu ada namanya situs Goa Batu Gelap. Nah, dari cerita leluhur kami, makanya saya sangat mengenalkan budaya kami khususnya di Desa Separi. Saya menguasai 3, yaitu Melayu, Jepang, dan Dayak pedalaman. Tari Jepang, Dayak, Melayu. Dan untuk sebagai hiburan di bidang sosmed, yaitu tari-tari India. Jepang itu waktu pertama latihan dulu sekitar seminggu, sebulan sudah bisa.
Tapi kalau sudah lama-lama itu 1 hari aja sudah bisa. Kalau saya awal masuk susah ya karena tidak ada basic. Tapi setelah saya menikmati prosesnya, saya bisa dengan karena waktu 3 bulan. Satu tarian, kita bisa menggarap sehari ya? Sehari aja. Sehari. Zaman modern ini kalau tidak dikolaborasikan kayaknya kaku seni budaya itu, apalagi khususnya tari. Makanya kita berusaha untuk kolaborasi supaya istilahnya kalau kita tampilkan itu lebih menarik. Itu nggak mengurangi banget, tapi sepantasnya kita tidak menghilangkan dari tradisi tersebut. Harus ada tradisionalnya. Yang kami pentingkan dalam tarian ini adalah kelenturan tubuh, karena tarian ini nih kita harus bisa menceritakan suatu cerita melewati gerakan. Setiap kostum yang kami bawakan pasti ada makna di baliknya. Contohnya seperti yang kami pakai sekarang, yaitu ini salah satu lambang dari logo kami, yaitu selendang bunga melor yang berwarnakan hijau, kuning, dan bunganya putih. Dan ini baju juga perdana dijahit sama pembina kami. Iya, khusus. Zaman sekarang kan berubah, orang-orang kurang lah minatnya di seni adat dan budaya. Karena keadaan itu kita prihatin melihat, makanya kita berupaya untuk mengkoordinir anak-anak bisa istilahnya belajar seni dan budaya agar itu bisa diwariskan ke berikutnya agar tidak punah. Sebenarnya ketika kesulitan setiap penari pasti ada. Tapi menurut saya di bagian Jepang, khusus Kalimantan Timur. Karena di sini ada 13 gerakan dasar yang harus kita kombinasikan. Iya, Contohnya seperti tendang kuda. Tendang kuda itu kita harus kreasikan supaya tidak mentok hanya di situ-situ saja. Tendang kuda, boya anak, gelombang. Paling berkesan itu kemarin waktu kami lomba di satu event, yaitu di Samarinda di Big Mall. Itu sangat berkesan banget karena itu perdana. Iya, Kita membawakan tari pedalaman. Dan itu alhamdulillah banyak yang disupport dan banyak dukungan juga. Momen yang saya nggak lupa pas waktu anak-anak menampilkan yang terbaik dan jadi juara 1 lah untuk tari ini. Menurut saya pemerintah harus menghidupkan kembali sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di pemerintahan. Contohnya lembaga adat, Pok Darwis, itu bersinergi lah dengan Dinas Pariwisata, bersinergi untuk mengembangkan dan melestarikan dan mengerangahkan juga sesuai dengan moto yang diberikan kepada kami lewat leluhur, yaitu ikhlas dalam bergerak, melestarikan adat dan meninggikan martabat. Karena kalau kita tidak lestarikan, tidak kita kerangahkan, martabat kita tidak akan tinggi, Pak, tidak akan dikenal orang. Maka dengan tidak orang mengenal, maka itu akan punah lah istilahnya itu. Menurut saya itu sangat salah banget pemikiran Gen Z sekarang, apalagi generasi seperti kami yang berpikiran kalau tarian tradisionalnya jadul banget kayak gitu. Sebenarnya enggak, kita harus melestarikan karena semakin perkembangannya teknologi,
pasti tarian yang kita berasal dari daerah kita itu semakin hilang. Jadi kami salah satu generasi muda yang ingin memajukan kebudayaan, kami ingin mengajak teman-teman untuk bisa melestarikan kebudayaan kita. Terutama di tradisionalnya. Setelah itu kalau sudah dikuasai tradisional itu bisa dikreasikan. Impian saya sih untuk khususnya tari dari Kalimantan Timur, yaitu Jepen, pengen membawa tarian ini tuh ke kancah internasional aja. Inginnya tuh melestarikan itu maju gitu. Jadi mengajak anak-anak itu tetap harus. Dulu Kutai ini jaya karena adat istiadatnya. Mengapa kita tidak mengikut leluhur kita untuk menjayakan kembali seni dan budaya Kutai ini? Buat teman-teman, pesan dari saya, menari tradisional itu bukan hal yang buruk kok, bukan hal yang jadul banget, karena dari gerakan tersebut kita bisa mengekspresikan diri tentunya. Dan saya ingin mengajak teman-teman, ayo kita melestarikan kebudayaan kita, karena teknologi sekarang lebih canggih. Kita bakalan terkalahkan oleh orang-orang luar, apalagi khususnya Kalimantan Timur ini kan ya. Jadi istilahnya tuh Jepen tuh kayak tertinggal begitu. Jadi ayo teman-teman kita lestarikan Jepen lebih maju. Jadi biar tidak ketinggalan gitu Jepen kita khas Kutai. Melestarikan adat, meninggikan martabat. Cintai negerimu, cintai budayamu.